Ingat merah api. Ketemu lagi bersama Kushari Family, edisi jalan-jalan ke Turki. Ya, hari ini adalah hari kedua kita di Turki. Dan kita mau jalan-jalan ke Sultan Ahmet Komplek buat masuk ke salah satu landmark kota Istanbul. Apalagi dong kalau bukan Hagia Sophia. Sebelum itu, karena kita mau nyobain simit di Medan Taksim dan kemarin kita jalan-jalan di Istiklal Caddesi'nya belum puas, akhirnya kita menentukan untuk jalan pagi dulu deh lewatin Istiklal Caddesi pagi ini. Kalian pasti penasaran dengan yang namanya simit, makanan yang paling banyak dijual di Turki. Ya udah, ikutin terus ya keseruan kita sampai selesai. Ini dia suasana pagi di Turki, Masya Allah. Indah sekali, berwarna, tidak seperti di Kairo ya Mo ya. Kalau Kairo itu warna bangunannya tuh coklat gitu, tidak berwarna. Ini belok kiri Mo, bisa nggak? Cukup nggak? Ya, di sini aja. Masya Allah, buah-buah, orang jualan buah. Kalau di Kairo tuh coklat-coklat semua, karena orang takut mau ngecat. Ya 6 bulan sekali badai, masa nanti kalau 6 bulan sekali, setiap 6 bulan sekali ganti cat kan, nggak mungkin. Ya, ntar Boy. Kenapa? Kali. Nah, hari ini kita mau kemana aja, Moy? Mau ke Hagia Sophia. Hagia Sophia, Sultan Ahmet Kompleks. Kita mau jalan-jalan ke Gulhane Park, salah satu taman yang bagus. Mudah-mudahan lagi musim, kalau lagi musim apa sih? Gugur gini kuning deh. Musim gugur ya, mungkin kuning-kuning gitu. Kita lihat, mudah-mudahan bagus buat foto. Selamat datang di Istiklal Caddesi, jantung kota Istanbul yang selalu hidup. Panjangnya 1,4 km. Jalan ini bukan cuma pusat belanja atau tempat nongkrong, tapi juga lorong waktu yang membawa kita menyusuri jejak sejarah Turki. Tempat list wajib saat siapapun datang ke Turki ini adalah pusat diplomasi internasional dengan konsulat dari berbagai negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, dan Italia yang berdiri megah di sepanjang jalannya hingga sekarang. Dan hey, siapa sih yang gak kenal dengan tram klasik Istiklal? Di akhir abad ke-19, Istanbul jadi salah satu kota pertama di dunia yang punya tram listrik. Tapi kalian tahu gak sih, tram ini punya cerita panjang yang dimulai sejak abad ke-19. Pada tahun 1871, Kesultanan Utsmaniyah di bawah pimpinan Sultan Abdul Aziz memulai era baru transportasi dengan membangun jaringan tram kuda pertama di Istanbul. Jalur ini menghubungkan distrik Beyoğlu yang kini menjadi Istiklal Caddesi dengan area strategis lainnya. Pada masa itu, tram ini menjadi simbol kemajuan infrastruktur di bawah Sultan Abdul Aziz yang berupaya memperkenalkan modernisasi di berbagai bidang, termasuk transportasi dan arsitektur sebagai bagian dari reformasi Utsmaniyah di abad ke-19. Pada tahun 1914, tram ini ditingkatkan menjadi tram listrik, sebuah inovasi besar di zamannya. Ini menjadikan Istanbul salah satu kota pertama di dunia mengadopsi teknologi ini. Tram listrik ini terus beroperasi hingga tahun 1961 saat jalur tram dihentikan karena modernisasi jalan raya. Tapi siapa sangka, tram ini tak pernah benar-benar dilupakan. Pada tahun 1990, jalur klasik ini dihidupkan kembali sebagai simbol nostalgia dan daya tarik wisata di Istiklal Caddesi. Dan di ujung jalan, kita akan sampai di Taksim Meidani, ikon kehidupan sosial dan politik Istanbul. Nama Taksim sendiri artinya adalah pembagian, karena dulu tempat ini adalah pusat distribusi air di era Utsmaniyah. Kini, alun-alun ini jadi tempat berdirinya Monumen Republik, sebuah penghormatan untuk berdirinya negara Turki modern. Nah, ini antara Muhammad Safat Antara. Sekarang antara lagi di Taksim.
Tara mau nyobain rotinya Turki nggak? Simit. Mau nyobain? Pakai Nutella. Iya. Tapi nanti kotor bajunya. Lihat sini loh. Baru kelihatan awannya. Nah, ini dia kita makan simit. Pakai Nutella. Jadi maunya ada di tas ya, Mu ya? Sekarang sudah sampai di Maidan Taksim. Kita tadi udah beli simit juga. Kita mau cari tempat duduk buat duduk sekaligus antara mau kejar-kejar burung merpati antara ya. Iya. Oke, yuk kita coba cari tempat duduk di sebelah situ ya, Mo ya. Sebelah situ tuh, enak tuh. Nah, karena ada mataharinya kita sekarang ngerasa sangat butuh banget sama matahari, masya Allah, karena lagi dingin. You miss the sun when it start to cold. Iya, benar nggak ya? Iya, itulah. Udah jangan. Situ sudah dah. Antar. A few moments later. Kita bikin romantis, bikin Boy, datang bocah. Sini. Jangan itu basah, Nak. Basah. Itu anak sekolahan tuh. Udah mainnya. Sekarang fokus sama tujuan kita, yaitu pergi ke Sultan Ahmed Complex. Nah, akhirnya kita turunlah dari Maidan Taksim tadi ke stasiun metro terdekat. Tapi kita nggak naik metro ya, kita naik gondolanya. Emang nggak ada gondola dari Taksim? Nah, teman-teman, jadi Taksim itu posisinya di atas gunung sebenarnya. Nah, untuk menuju ke tramway terdekat, kita harus turun ke bawah dulu. Nah, tapi kita pakai transportasi umum yang disediakan oleh Turki, yaitu adalah kereta gantung. Pertama-tama, kita pakai Istanbul Card yang kemarin kita beli di bandara. Kita tinggal tap-tap aja, dan kalau memang pulsanya habis, tinggal top up aja di mesin-mesin yang biru tadi ya. Nah, tinggal di tap, nanti insya Allah langsung bisa masuk. Kalau udah di tap-tap, tinggal masuk aja dan selamat menikmati transportasi di Turki. Nah, satu hal yang kami paling suka dari Turki itu adalah transportasinya yang keren. Kenapa begitu? Karena dari Istanbul Card ini aja kita sudah bisa menikmati seluruh transportasi di Turki. Gondola, tramway, metro, bis, bahkan sampai ke kapal. Jadi, kartu ini sangat berguna bagi kalian semua kalau kalian mengunjungi Turki. Nah, kalau kalian sudah sampai di bawah, tinggal aja naik ke atas, masih dalam satu stasiun yang sama, untuk menaiki tramway. Butuh beberapa stasiun untuk sampai ke Sultan Ahmed Complex, karena posisi daripada Taksim ini berada di sebelah utara daripada Tanduk Emas, maka kita harus menyeberangi Tanduk Emas ini untuk menuju ke Sultan Ahmed Complex. Apa kayak bocil? Kamu jangan di belakang aku. Bocil masalahnya. Besar kali, Wih. Antara akhirnya kesempatan naik tramway.
Karena udah sejak lama ya pengen naik tramway terus ya. Iya. Selama kami di Istanbul, kami sengaja tidak menaiki taksi atau menyewa mobil untuk berjalan-jalan. Karena kami ingin menikmati kemudahan akses yang ditawarkan oleh Turki pada sisi transportasi umumnya. Ditambah lagi, transportasi umum di Turki menyuguhkan pemandangan indah, mulai dari alam, arsitektur, bangunan, dan bahkan bangunan bersejarah yang ada di sekeliling Turki. Sayang rasanya kalau tidak dinikmati dengan seksama. Setelah perjalanan kurang lebih 15 menit dari Taksim menggunakan tramway, akhirnya sampai juga di Sultan Ahmet Complex. Di sini ada dua ikon utama Istanbul, yaitu Hagia Sophia dan Masjid Biru. Karena kita selama perjalanan itu slow traveling banget dan cheap traveling juga, kita sengajakan untuk datang ke masjid saat waktu sholat. Kenapa begitu? Karena kita bisa masuk secara gratis. Akhirnya kita memutuskan buat strolling around dulu deh di halaman Hagia Sophia sambil makan jagung rebus, nikmatin cuaca dingin di Istanbul. Kalau dihitung-hitung beli tiket masuknya harganya lumayan juga, sekitar 500 sampai 750 lira, tergantung musim juga sih. Jadi tips buat kalian yang cheap traveler seperti kita, catat jam sholat ya. Sekarang, sedikit cerita dan fakta menarik tentang Hagia Sophia. Dulunya bangunan ini adalah gereja katedral terbesar di dunia yang dibangun pada tahun 537 oleh Kaisar Justinian I dari Kekaisaran Bizantium. Namanya sendiri Hagia Sophia, berarti kebijaksanaan yang suci dalam bahasa Yunani. Selama hampir 900 tahun, bangunan ini menjadi simbol kejayaan Bizantium. Ketika Islam menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, peristiwa ini bukanlah sekedar kemenangan militer, melainkan juga wujud isyarah Nabi Muhammad SAW yang telah lama dinantikan oleh umat Islam. Rasulullah bersabda, "La tuftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaishu dhanikal jaish." Sungguh, Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan tersebut. Hadis ini menjadi motivasi spiritual yang menggerakkan para pemimpin muslim dari generasi ke generasi untuk mewujudkannya. Upaya penaklukan Konstantinopel telah dimulai sejak masa Khilafah Umayyah oleh sahabat Nabi seperti Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, yang bahkan gugur syahid di dekat tembok kota Konstantinopel. Makam beliau ini dikenal sebagai salah satu tempat yang dihormati di Istanbul. Berbagai khalifah dan dinasti muslim juga berusaha menaklukkan kota ini, seperti dinasti Abbasiyah dan Seljuk. Namun, Allah menetapkan kemenangan ini baru tercapai pada masa Sultan Mehmed II atau yang dikenal sebagai Al-Fatih, sang penakluk. Sultan Mehmed II mempersiapkan penaklukan ini dengan penuh perencanaan dan doa, serta dukungan dari pasukan yang tak hanya kuat secara fisik, tapi juga memiliki keimanan yang kokoh. Ketika kota ini akhirnya berhasil ditaklukkan, Sultan Mehmed II memasuki Hagia Sophia dengan penuh khidmat, menyadari bahwa kemenangan ini adalah wujud janji Allah dan Rasul-Nya. Beliau mengubah Hagia Sophia menjadi masjid, tetapi tetap mempertahankan keindahan interiornya sebagai bentuk penghormatan terhadap seni dan sejarah yang ada. Bahkan, lukisan mosaik Maryam dan Isa alaihi salam tidak dihancurkan, melainkan ditutup dengan kain, menunjukkan bagaimana Islam menghormati simbol agama lain. Arsitektur Hagia Sophia sendiri sangatlah luar biasa. Kubah utamanya yang setinggi 55 meter dan berdiameter hampir 32 meter mencerminkan kejayaan teknologi masa Bizantium yang tetap berdiri kokoh selama hampir 1500 tahun. Ottoman kemudian menambahkan mimbar, mihrab, dan lampu gantung yang megah, menjadikannya masjid yang tidak hanya indah tetapi juga penuh makna spiritual. Hagia Sophia bahkan menjadi inspirasi bagi pembangunan masjid-masjid besar di dunia, termasuk Masjid Biru yang berdiri di dekatnya. Keberhasilan menaklukkan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed adalah bukti nyata bahwa perjuangan spiritual dan usaha yang maksimal akan membawa pertolongan Allah pada waktunya.
Kini kita bisa menikmati keindahan Hagia Sophia sambil mengingat perjuangan panjang umat Islam untuk membawa cahaya Islam ke kota yang jadi penghubung antara Asia dan Eropa ini. Yuk kita masuk dan merasakan sendiri atmosfer luar biasa dari salah satu bangunan paling bersejarah di dunia. Masya Allah, Alhamdulillah setelah kita sholat zuhur, ini kita memang dari tadi nyiasatin kita masuk ke dalam Hagia Sophianya pas waktu sholat aja, karena kalau waktu sholat itu kita gratis, free, boleh masuk, dan juga dibuka sekitar 40 menit sebelum waktu sholat udah dibuka. Jadi kita bisa ke sekitar halamannya dulu tadi, wudhu, terus ke toiletnya juga. Dan Masya Allah, Alhamdulillah setelah sholat kita juga yang perempuan, jadi kan tempat sholatnya berbeda. Nah karena berbeda, nah nanti pas waktu sholat itu perempuan gak boleh masuk ke bagian utamanya. Nah nanti setelah sholat ada waktu sekitar 30 menit buat perempuan kalau mau masuk dan foto-foto ke tempat utamanya atau ke bagian utamanya. Insya Allah. Nah sekarang kita udah lapar, kita mau cari makanan dulu karena sudah lapar. Antara udah lapar, Mui juga udah lapar ya Maya? Iya lapar. Antara mau makan apa? Tadi dikasih jajan sama orang ya? Iya. Apa itu jajannya? Karena strawberry. Cake ya? Lapar ya udah. Yuk kita cari makanan. Kita udah beres makan. Lanjut ke next destination. Kemana Boy? Sultan Ahmed. Ke Sultan Ahmed. Kita udah selesai makan. Nah, sekarang kita mau menuju ke Sultan Ahmed Mosque supaya Umuy bisa ngelihat Masjid Biru itu seperti apa, karena dia penasaran emang warnanya biru ya. Nah kita kasih tahu kenapa dinamakan dengan Masjid Biru. Setelah mengagumi Hagia Sophia, sekarang kita menuju Masjid Sultan Ahmed yang dikenal juga sebagai Masjid Biru. Masjid ini merupakan salah satu ikon besar Istanbul dan daya tarik utamanya adalah keindahan arsitekturnya yang luar biasa. Masjid Sultan Ahmed dibangun oleh Sultan Ahmed I pada tahun 1609 dan selesai pada tahun 1616 di masa Kekaisaran Ottoman. Sultan Ahmed ingin membangun sebuah masjid yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol kejayaan Ottoman, sekaligus menandingi kemegahan Hagia Sophia yang ada di dekatnya. Nah, kenapa disebut Masjid Biru? Karena interiornya dihiasi lebih dari 20.000 keping keramik Iznik berwarna biru, hijau, dan putih dengan pola bunga tulip, mawar, dan motif Islami yang sangat indah. Ketika cahaya matahari masuk melalui 200 lebih jendela kaca patri, warna biru keramik itu memancarkan cahaya yang sangat memukau. Ditambah lagi kaligrafi ayat Al-Quran yang menghiasi dinding masjid semakin menambah kesan sakralnya. Halo, kita nggak jadi masuk ke dalam Sultan Ahmed karena Sultan Ahmednya tutup, nggak tahu kenapa tutup, kayaknya lagi direnovasi, jadi nggak bisa masuk. Jadi kita langsung aja ke Gulhane Park. Kita mau santai-santai karena kita capek dari tadi jalan-jalan. Wih, ada burung camar. Kayak bebek ya? Iya, burung camar emang kayak bebek. Terus ada burung gagak. Sepertinya Antara sudah mulai tepar. Antara, jadi mau masa adikah nggak? Jadi mau masa adikah nggak? Jadi nggak? Jadi ya, mau masuk ke adiko. Tapi Antara jangan tidur. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Do you understand? Mana ada Mas nggak tidur, orang tadi Mas tidur. Nggak tidur nih. Jalan kita. Kadiko, ya.
Tas dulu. Ya Allah, kita asik buat video, lihat antaranya. Katanya dia padahal janji nggak tidur loh dia. Lihat. Apa coba ini ya Allah? Jadi nggak muka Diko ini loh udah sampai. Tepar mas. Apa perasaannya setelah seharian ngelilingin Istanbul? Pengen pindah. Nggak, maksudnya perasaannya seneng apa? Ya seneng Malah lah. pengen pindah tiba-tiba. Baru sehari. Hah? Seneng karena senang katanya. Enak ya, nggak kayak Mesir ya. Betul loh antara. Nggak melulu tentang orang Tidur. Arab gitu loh. Iya. A few moments later. Nah, setelah kita capek jalan-jalan di tempat yang bersejarah, akhirnya kita coba deh jalan-jalan ke tempat yang ya healing dikit lah ya. Nah, salah satunya adalah Gulhanepa. Tempatnya nggak jauh kok dari Sultan Ahmed Kompleks, hanya sekitar 5 menit. Insya Allah akan sampai di tempat yang Masya Allah indahnya, Masya Allah banget deh. Pokoknya kalau di sini tempatnya benar-benar menjual ketenangan. Dan satu lagi, teman kita dan tidak lain tidak bukan, yaitu adalah kucing. Masya Allah, kucingnya lucu-lucu, lihat tuh bulunya tebel-tebel. Masya Allah, di sini tuh surganya kucing banget loh. Dan jadi pengen bawa deh pulang ke rumah, bisa nggak ya? Setelah lelah menikmati indahnya Gulhane Park, akhirnya kami memutuskan untuk menikmati sore kami dan menghabiskan sore kami di Tanduk Emas, yaitu samping laut yang menjadi salah satu tempat favoritnya orang Turki untuk memancing. Nah, kita pakailah tramway dulu, naik dan turun ke stasiun Eminönü. Sampai di sana, Masya Allah, insya Allah kita akan menemukan tempat yang sangat ramai dengan orang-orang Turki yang menghabiskan waktu mereka untuk melihat-lihat laut, memancing, duduk bersama keluarga, dan melihat kapal-kapal yang sedang bersandar di Turki ini, Masya Allah. Tapi setelah sampai sini kita nggak expect kalau ternyata bakal sedingin ini. Anginnya tuh Masya Allah nusuk sampai ke tulang gitu. Ya udah deh, kita kapok dan kita nggak lama-lama deh duduk di sini. Kita cepet-cepet foto bentar, udah kita mau cari makanan Indonesia, udah lapar. Ini parah sih. Ini dingin yang parah sih. Lagi boy. Ya, mulai kedinginan. Antara sekarang ada di Tanduk Emas. Ini Golden Horn namanya. Kita ada di Selat Golden Horn dulu. Disinilah tempat pasukan Muhammad Al-Fatih dirantai pasukan armadanya. Golden Horn. Wow, pemandangannya bagus banget, Masya Allah. Antara kalau mau naik sekarang kedinginan antara. Tetap mau naik. Pakai long john. Besok aja pakai long johnnya. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai di Warteg Nuriye. Karena kita kelaparan, udah selesai seharian. Kita rindu makanan Indonesia, jadi kita cari warteg atau restoran Indonesia. Di sini tempatnya di dekat Taksim. Sama antara yang bete karena dia tadi tidur di stroller. Terus kita lagi jalan ke sini, nah sampai sini dia nangis, bete gitu, kayak ya bete aja gitu. Nanti kita review makanannya. Kemarin sih pas sama Reza sempat ke sini dan Masya Allah nah, makanannya di sini enak, Indonesia worthy gitu. Maksudnya dibandingkan dengan restoran-restoran Indonesia yang ada di Mesir, di sini itu termasuk enak gitu. Termasuk enak kalau dibandingin sama restoran Mesir ya. Ini kita beli soda gembira biar kita gembira karena kita mau mengembalikan mood. Ini ada es teh. Antara tutup. Kita beli ayam geprek, soto, Madura. Buat antara nasi, sotonya. buat antara. Ini antara nasinya antara. Punyanya Moy belum datang. Belum punya Umay nasi goreng. Tungguin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
kita hari ini sudah capek, cukup capek karena kita udah seharian. Kita ini sedang perjalanan menuju pulang, udah kenyang juga, insyaallah. Kita tadi makan di restoran Indonesia, alhamdulillah. Nah sekarang kita udah mau berakhir nih berarti vlognya Bu ya. Berarti kita nanti ketemu lagi di vlog berikutnya, di dokumentasi hari berikutnya atau di hari esok, insyaallah. Yuk, assalamualaikum.